Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imade Agus Budiarta, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satya Dharma Singaraja dengan NIM 190111123. Saya membuat video ini untuk melengkapi ujian akhir semester dengan mata kuliah Manajemen Pemasaran. Berikut saya akan memaparkan materi tentang riset pemasaran dan bisnis yang cocok dibuat di kondisi pandemi saat ini. Riset pemasaran merupakan kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk meneliti suatu hal di bidang pemasaran. Sebagai kegiatan sistematis, riset pemasaran harus dilakukan secara terstruktur dan skematis yang dimulai dengan merumuskan masalah, menentukan tujuan, mengumpulkan data, mengolah data, dan menginterpretasikan hasil dari penelitian tersebut. Fungsi riset pemasaran. Riset pemasaran menjadi salah satu langkah yang wajib untuk dilakukan oleh perusahaan dalam upaya untuk membantu menyusun perencanaan pemasaran. Jadi, bisa dikatakan riset pemasaran merupakan mata dan telinga perusahaan untuk mengetahui bagaimana pandangan pelanggan pada perusahaan Anda. Secara umum, terdapat 3 fungsi utama riset pemasaran untuk pemasaran, di antaranya: yang pertama, fungsi evaluating. Sesuai dengan namanya, fungsi ini biasanya digunakan untuk melakukan evaluasi terkait program-program pemasaran yang telah dilakukan sebelumnya. Fungsi ini juga berkaitan dengan kegiatan perusahaan yang ingin melakukan review untuk membandingkan dengan produk pesaing. Yang kedua, fungsi understanding. Tujuan dari fungsi ini yaitu memahami konsumen sebagai salah satu masukan yang memberikan pengaruh penting untuk perusahaan. Dengan memahami apa yang diinginkan oleh konsumen, tentu saja perusahaan lebih mudah dalam mencari tahu apa saja barang yang dibutuhkan oleh para pelanggannya. Dan yang ketiga, fungsi predicting. Untuk fungsi yang terakhir ini bisa dikatakan paling sulit dilakukan. Tidak dapat dipungkiri bahwa dunia ini penuh dengan ketidakpastian, sehingga umumnya prediksi yang telah dilakukan dalam riset bisa dikatakan sangatlah beresiko. Hal tersebut karena sifat ini hasilnya sangat relatif. Mengapa riset pemasaran itu penting? Yang pertama, lingkungan bisnis berubah dengan cepat. Yang kedua, persaingan bisnis semakin tinggi. Yang ketiga, pelanggan semakin cerdas. Yang keempat, keterbatasan sumber daya perusahaan untuk memenangkan persaingan. Dan yang terakhir, skema partnership dan pola outsourcing semakin populer. Dampak dari pandemi COVID-19 dirasakan oleh berbagai pihak. Bisnis menjadi salah satu sektor yang terdampak cukup besar, bahkan mengalami krisis di tengah pandemi ini. Roda perekonomian pun melambat. Dalam waktu yang cukup singkat, pola pemasaran pun berubah ketika diberlakukan social distancing dan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Merebaknya kasus virus corona begitu mempengaruhi kehidupan banyak orang, dari segi kesehatan, pendidikan, termasuk juga ekonomi. Jumlah kasus COVID-19 yang terus bertambah membuat laju sejumlah bisnis pun melambat, apalagi masyarakat saat ini tengah mengurangi aktivitas di luar rumah seperti liburan atau belanja. Roda perekonomian pun melambat, pasar mulai lesu, omset menurun, begitu pula dengan produktivitas. Pemerintah pun telah menyiapkan stimulus untuk membantu mendongkrak ekonomi dan menjaga daya beli khususnya terhadap UMKM. Namun, sebagai pebisnis, tentu kita harus juga menyiapkan strategi.
Solusi efektif dari permasalahan tersebut, jika dilihat dari sisi ilmu manajemen pemasaran, yaitu dengan memanfaatkan teknologi yang selama ini sudah dimiliki oleh masyarakat, yaitu smartphone. Pemenuhan kebutuhan, keinginan, dan harapannya dapat dilakukan melalui strategi pemasaran online. Masyarakat yang harusnya di rumah saja, dengan tenang, aman, dan nyaman, melaksanakan aktivitasnya ketika membutuhkan barang atau perlu transaksi, maka pihak perusahaan dapat menggunakan layanan online. Pemanfaatan teknologi di masa pandemi ini memang memaksa mereka untuk melakukannya karena kebutuhan yang mendesak. Akan tetapi, disadari atau tidak, bagi pelaku usaha dan konsumen yang selama ini memiliki teknologi khususnya smartphone, akan tetapi belum memanfaatkannya secara maksimal untuk berbisnis bagi pelaku usaha dan untuk transaksi pembelian bagi konsumen. Ini merupakan sebuah pembelajaran yang alami. Di situasi pandemi seperti saat ini, bisnis atau usaha yang sangat cocok untuk dibuat yaitu bisnis online atau online shop. Misalnya, kita menjual masker, hand sanitizer, pakaian, makanan, dan barang-barang lainnya. Hal seperti itu pasti sangat dibutuhkan di masa pandemi seperti saat ini. Perkembangan teknologi sudah berkembang sangat pesat, semuanya serba digital dan online. Perkembangan teknologi saat ini, semua kalangan sudah bisa mengaksesnya, baik dari kalangan anak-anak, remaja, ataupun dewasa. Jadi, sebaiknya kita harus memanfaatkan teknologi saat ini untuk memulai sebuah usaha. Masyarakat zaman sekarang lebih antusias berbelanja di online shop ketimbang ke toko secara langsung. Sebab online shop lebih praktis. Kita tidak perlu datang langsung ke toko dan pembayarannya pun dapat dilakukan dengan via online. Sangat cocok untuk di situasi pandemi seperti saat ini, untuk mengurangi kerumunan ataupun kontak langsung dengan orang-orang. Kita bisa menjual barang apapun yang bernilai ekonomis di online shop. Kita dapat menjualnya di berbagai platform seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan berbagai platform lainnya. Strategi pemasaran yang dapat kita terapkan pada kondisi pandemi seperti saat ini yaitu: yang pertama, alihkan strategi penjualan ke online. Di situasi seperti di mana masyarakat meminimalisir interaksi langsung, perilaku berbelanja masyarakat pun ikut berubah. Banyak kegiatan maupun transaksi yang beralih ke online. Yang kedua, membangun komunitas pelanggan online. Perencanaan strategi marketing pertama yang bisa dilakukan setelah pandemi COVID-19 berakhir, yakni membangun komunitas pelanggan online. Hal ini sangat memungkinkan untuk dimanfaatkan karena akan lebih memudahkan para konsumen untuk melakukan bisnis maupun transaksi dalam pembelian secara online dan tanpa harus langsung pergi ke offline store. Yang ketiga, menyajikan produk dan layanan yang inovatif. Tentu, Anda harus tahu terlebih dahulu strategi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan para pelanggan di saat sulit seperti ini, supaya bisa mendapat pelanggan yang baru dan memperkuat hubungan yang telah terjalin sebelumnya dengan mengembangkan ide-ide yang kreatif dan inovatif dan memberikan sudut pandang yang berbeda. Yang keempat, pastikan keamanan produk Anda diperlihatkan saat promosi penjualan. Anda perlu memberi perhatian lebih terhadap segala promosi ataupun penjualan yang Anda tawarkan. Anda juga dapat memberi video kepada pelanggan bagaimana keamanan dan jaminan produk telah dilakukan. Hal ini akan membantu mereka semakin percaya bahwa Anda memang meminimalkan segala resiko penularan virus COVID-19. Yang kelima, berkomunikasi dengan pelanggan di berbagai media. Jika bisnis Anda saat ini memiliki permintaan tinggi untuk produk tertentu, tetapi bisnis sulit mendapat stok karena penutupan produksi sementara, keterlambatan logistik, atau masalah lainnya, Anda dapat menginformasikan hal-hal tersebut kepada pelanggan, berikan informasi tentang perkiraan waktu pengiriman,
Berikan alasan kenapa produk sampai lebih lambat dari biasanya, dan beritahu kendala yang Anda alami agar mereka dapat kepastian. Yang keenam, lakukan transaksi online. Untuk menghindari penyebaran virus corona, sebisa mungkin hindari transaksi secara langsung. Lagi pula, sekarang ini transaksi bisa dengan mudah dilakukan lewat online seperti m-banking ataupun internet banking. Dan yang ketujuh, pemberian diskon dan kemudahan cara bayar. Kebiasaan orang Indonesia dari berbagai macam kalangan, jika membeli sesuatu produk, akan menanyakan potongan harga atau diskon. Ini bisa dilakukan tentunya dengan besarnya disesuaikan dengan hitungan harga jual setelah dikurangi biaya-biaya yang ada. Selain pemberian diskon, kemudahan cara bayar juga sangat menentukan penjualan. Itulah pemaparan tentang riset pemasaran dan bisnis yang cocok dibuat di kondisi pandemi saat ini. Sekian dan terima kasih.